Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang presentasi hari ini siapa? Saya Pak Raden Ayu dengan Bu Dian dan Bu Anissa. Oh, bertiga ya. Bisa di-share screen sekarang. Sebentar ya Pak, tadi Bu Dian infonya mau share screen. Yang rekam siapa yang rekam? Saya Pak Indri, Pak. Oh, ini. Bapak mohon izin Pak, maksimal nih Pak untuk kegiatan ini Pak. Kenapa? Mohon izin lagi bawa rombongan umroh Pak. Kemana? Rombongan umroh Pak, mohon izin Pak. Oh, terus gimana? Ini nggak maksimal takutnya kegiatan putus-putus di jalan ini. Oh, menuju mana? Ini lagi di Arafah, Ustaz. Oh, lagi. Ya, ya. Lagi mau ngambil mikot di Jironah Pak. Ya, ya, ya. Mohon doanya Pak dosen. Ya. Oh, namanya jangan paten, nama yang aslinya lah, yang. Nah, itu Muhammad kayak tadi Fakhari. Muhammad bukan Danu. Fakhari. Iya di WA Patan siapa nih? Saya nyari-nyari nggak ada nama Iya, Patan. siap. Mohon maaf Pak. Iya, Siap. kalau itu punya nama asli aja kayak saya Rinopian Rais ya. Itu dia nggak bisa di Oh, ini siap. tuh. Siap, Ya, siap Pak. kalau Oh, WA nama asli. oh iya, Saya siap bingung Pak. Siap, nih siap Pak. cari-cari. Iya. Siap. Ya udah saya presensi kamu hadir ya. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya, Assalamualaikum. salam. Dilanjut Pak, Ibu Wiris. Maaf Pak, ini kan yang share screen Bu Dian ya, tapi saya hubungi Bu Diannya belum ada respon. Indri, Dengan Bu nama Indri. Anissa, Tolong Indri, kan kamu itu dia yang punya itu. Indri, atau boleh itu Bapak Ibu Bu Indri. Indri. Halo, Bu Indri. Pak Aril, mana sih ini nih? Noah? Iya, Pak. Tolongin di share screen, Ri. Kan udah ada tuh di grup ya, materi PPT-nya. Halo? Ya Pak, Bu Indri mohon izin dibantu. Punten, saya pakai tablet soalnya Bu. Bu Indri ya, Ril, yang itu deh. Itu saya pakai tablet. Bentar dulu deh. Kayaknya Oh, agak susah nih. Saya coba bantu, Bu. iya. Boleh Ya, Bu, Bu Eli silakan. Boleh, Bu Elis, Terima kasih punten. Bu Eli. Punten. ya dilanjut Bu Raden Wilis, tiga Anissa sama Dian Hidayati. Dipersilakan. Silakan Ibu Dian. Moderatornya siapa, Bu Wilis? Ibu Dian nih Bu. Oh, Bu Dian. Iya. Bu Dian monitor. Yang Masih di mute, Bu Tuh. Dian.
Silakan Bu Dian. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, siapin aja dulu semuanya dikeluarin. Iya, Bapak Rinovian yang terhormat, teman-teman semuanya di mahasiswa S2 kelas XC. Hari ini kita mau presentasi ya. Saya izin langsung saja. Kita presentasi dari kelompok 11, yaitu anggotanya adalah saya sendiri, Dian Hidayati, kemudian Ibu Anissa Semendawai, dan Ibu Raden Ayu Wilis Kusuma. Kami saat ini mendapat kesempatan untuk memaparkan mengenai ekologi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Yang artinya nantinya kita akan memetakan hubungan sirkular antara peradaban manusia dan daya dukung biosfer. Oke. Kami sampaikan di sini ilusi pertumbuhan eksponensial di era antroposen, yaitu dampak nyatanya adalah laju punah spesies hingga saat ini terjadi 100 hingga 1000 kali lebih cepat dari laju latar belakang alami. Artinya, kepunahan spesies itu sangat signifikan ya, kecepatannya dan kondisinya, yang mana ini adalah sebuah anomali yang diklasifikasikan oleh para biolog sebagai kepunahan massal ke-6 atau sixth mass extinction. Paradigma ini dianggap fatal karena model ekonomi konvensional juga bertumpu pada ilusi mematikan bahwa sumber daya alam tak terbatas dan biosfer hanyalah tempat sampah dianggapnya dengan kapasitas asimilasi tak terhingga. Lanjut, Mas Ariel. Akar masalah dari sistemik ini adalah dekonstruksi model ekologi manusia atau POET, yang mana faktornya adalah environment atau lingkungan, artinya kualitas biofisik atau air, udara, dan tanah, dan kelangsungan biologis atau flora dan fauna. Itu berbanding lurus dengan organization, yaitu struktur sosial, sistem politik, jaringan ekonomi, dan kelembagaan hukum. Lanjut. Batas-batas pertumbuhannya yaitu antara sistem ekonomi dan versus hukum fisika. Maksudnya adalah hukum atau kekekalan energi di sini adalah energi bahan bakar fosil yang dibakarnya tidak hilang, melainkan berubah wujud menjadi panas dan gas rumah kaca atau GRK yang terperangkap di atmosfer. Yang hukum kekekalan keduanya adalah hukum entropi, atau artinya adalah transformasi energi material rendah, atau misalkan ekstraksi biji besi intensif menciptakan degradasi atau keacakan lingkungan yang irreversible, yang tanpa luput atau tanpa input energi bersih yang masif. Lanjut. Paparan dashboard diagnostiknya adalah adanya 3 gejala kegagalan tata kelola ekosistem, yaitu yang pertama adalah pemanasan global dan dekarbonisasi. Pemanasan global dan dekarbonisasi ini termasuk dalam 3 gejala kegagalan tata kelola, dikarenakan suhu permukaan bumi melampaui ambang batas, yaitu di atas 1,5 derajat Celcius dibanding era praindustri. Dampaknya adalah destabilitas jet stream global, artinya asidifikasi air laut atau penurunan pH laut yang drastis dan matinya ekosistem terumbu karang dunia secara masif. Yang kedua adalah gejala kegagalan tata kelola ekosistem, yaitu krisis air dan desertifikasi, yaitu adanya penumpukan pupuk kimia sintesis atau monokultur menghancurkan mikrobioma alami tanah. Dampak berantainya adalah ekstraksi air tanah atau akuifer berlebihan untuk industri memicu penurunan permukaan tanah, daratan secara fatal di berbagai kota megapolitan. Gejala ketiganya adalah disrupsi biogeokimia,
yaitu siklus esensial nitrogen dan fosfor global rusak parah akibat limpahan limbah pertanian atau eutrofikasi. Dampak berantainya adalah terciptanya zona mati atau dead zone tanpa oksigen yang mematikan seluruh kehidupan di perairan pantai dan danau besar. Selanjutnya mungkin Ibu Wilis bisa lanjutkan untuk presentasi di slide berikutnya. Maaf, selanjutnya Ibu Anissa Budian. Oh, Bu Anita, silakan Bu Anita. Ya. Ya, saya lanjutkan ya, Bu Dian ya. Baik, silakan. Rekonstruksi pilar pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Sustainability Diagnostic Matrix. Dimensi berkelanjutan. Dimensi berkelanjutan ada 3. Yang pertama, keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, indikator makro. Indikator makro yaitu PDB hijau atau Green GDP, investasi ESG, efisiensi sumber daya. Indeks pembangunan manusia atau IPM. Kohesi sosial, kesetaraan gender, dan jejak ekologis atau ecological footprint. Dan indeks kualitas udara air. Target operasional. Memisahkan decoupling lintasan pertumbuhan ekonomi dari kerusakan fisik ekosistem. Menjamin distribusi sumber daya yang adil dan mengeliminasi kemiskinan ekstrim struktural. Dan mempertahankan integritas ekosistem, kapasitas asimilasi limbah dan regenerasi modal alam. Take away metrik krisis mengukur defisit ekologis. Ada kapasitas biologis atau BC, formula keberlanjutan, status ekologi sama dengan BC plus IF. Untuk kondisi bahayanya, jika BC dikurang IF, kurang lebih 0, wilayah tersebut berstatus defisit ekologis. Jejak ekologis atau IF. Makna defisit. Melihat wilayah tersebut tidak lagi mandiri. Mereka bertambah hidup dengan cara mengimpor modal alam secara eksploitatif dari wilayah lain, atau secara metatis mencuri hak hidup dan sumber daya milik generasi masa depan. Dilanjut, Ibu. Slide berikutnya. Strategi 1. Transisi total menuju ekonomi sirkular. Konsep sistematik. Mendesain ulang peradaban untuk meniru ekosistem alami di mana konsep sampah tidak eksis setiap output dari sebuah proses secara otomatis menjadi input bernilai bagi proses lainnya. Mekanisme kunci atau Extended Producer Responsibility atau IPR, regulasi hukum yang mewajibkan pihak manufaktur bertanggung jawab penuh untuk menarik kembali dan mendaur ulang produk mereka seperti elektronik dan plastik. Di akhir masa, pakainya beban limbah tidak lagi ditanggung oleh biosfer atau konsumen, melainkan oleh produsen. Lanjut, Ibu. Strategi 2. Pengarusutamaan solusi berbasis alam atau NBS. Pendekatan lama, grey infrastruktur. Pertahanan pesisirnya membangun tanggul laut raksasa dari beton dan semen yang kaku. Manajemen airnya, paving aspal kedap air yang memicu limpasan permukaan dan banjir perkotaan. Pendekatan NBS, green infrastruktur, pertahanan pesisir, merestorasi hutan mangrove pesisir sebagai benteng dinamis peredam abrasi dan tsunami. Inovasi Spong City, ruang terbuka hijau dan paving berpori menyerap air hujan, mencegah banjir dan mengisi ulang akuifer secara alami. Dilanjut dengan Ibu Wilis.
Baik, terima kasih Bu Anissa. Untuk slide selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya Bu Anissa sudah menjelaskan strategi 1 dan 2 ya. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk strategi yang ketiga. Ini ada transformasi etika peradaban. Nah, di sini seperti yang Bapak Ibu lihat ada gambar visualnya ya. Itu ada gambar ilustrasi lompatan paradigma dari kiri ke kanan. Nah, ini ada piramida antroposentrisme dan yang kanan ini ada jaring melingkar ekosentrisme dan disertai juga penjelasan rights of nature. Nah, untuk apa sih yang dimaksud dengan antroposentrisme ini? Yaitu cara pandang egois yang menganggap manusia adalah pusat alam semesta dan segala hal di luar manusia hanya memiliki nilai jika bisa dijual atau digunakan untuk kepentingan manusia. Dan untuk ekosentrisme itu kesadaran bahwa seluruh entitas biotik dan abiotik memiliki nilai intrinsik atau berharga pada dirinya sendiri dan manusia adalah salah satu simpul dari jaring kehidupan tersebut. Dan untuk dari rights of nature atau hak-hak alam, ini yang dimaksud adalah gerakan hukum progresif internasional yang memberikan status subjek hukum seperti manusia atau korporasi kepada sungai, gunung, atau hutan nasional sehingga pengrusakan terhadap mereka itu bisa dituntut ya secara pidana atas nama entitas alam itu sendiri. Nah, di sini semua strategi teknis ini dan ekonomi yang kita bahas tadi tidak akan pernah berhasil ya Bapak Ibu jika kita memang tidak mengubah hal yang paling mendasar di dalam kepala dan hati kita lah gitu ya, yaitu etika peradaban tersebut. Sejak era modern, maaf Pak maaf Bu belum, masih yang sama slide-nya. Masih, nah ya. Sejak era modern kita memang diwarisi paradigma kuno bernama antroposentrisme. Kita menaruh manusia di puncak piramida seolah-olah kita adalah penguasa mutlak yang berhak mengeksploitasi hewan, tumbuhan, gunung, dan lautan demi pertumbuhan ekonomi semata. Nah, kita harus melakukan lompatan peradaban menuju ekosentrisme. Kita juga harus sadar bahwa kita bukanlah pemilik bumi, melainkan bagian integral yang hidup dan bernapas bersama ekosistem ini. Untuk contoh kasusnya itu seperti di sini ada ya, di Indonesia itu kan kita masih sangat antroposentris ya, alam dinilai sebagai barang milik manusia. Namun masyarakat adat kita seperti di Kasepuhan adat Banten Kidul atau masyarakat adat di sekitar hutan Halimun Salak ya. Nah, ini sudah mempraktikkan konsep ekosentrisme lewat konsep hutan titipan yang tidak boleh disentuh karena memiliki hak sakralnya sendiri untuk ada. Kini para pakar hukum di Indonesia mulai mengadvokasi agar konsep rights of nature ini diakui secara legal formal dalam sistem peradilan kita. Slide selanjutnya, Ibu Elis. Oke, terima kasih Bu Elis. Slide selanjutnya ada peta jalan aksi rekomendasi solutif dan implementatif. Nah, di sini juga bisa dilihat dari gambar visualnya ya, di mana ada diagram tangga tiga tingkat, yaitu ada level makro, meso, dan mikro. Nah, untuk di sini untuk penjelasannya, level makro itu adalah sebagai regulasi fiskal hijau dan pajak karbon. Kemudian level meso ada literasi ekologis di institusi pendidikan. Kemudian level terbawah ada di mikro atau aksi akar rumput gaya hidup minim emisi. Dan di sini menjelaskan seluruh teori ke dalam langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintah, institusi, dan individu.
Kemudian untuk penjelasannya ada pajak karbon ya atau carbon tax. Ini instrumen fiskal yang mengenakan biaya atas setiap ton emisi karbon yang dihasilkan industri untuk memaksa mereka beralih ke energi bersih. Kemudian untuk penjelasan dari eco-citizenship atau warga negara ekologis, ini pembentukan karakter individu yang sadar akan dampak ekologis dari setiap tindakan sehari-harinya. Nah, lalu untuk dari level makro sendiri, ini kita memang harus menuntut regulasi fiskal hijau yang berani ya, hentikan semua subsidi bahan bakar yang merusak atmosfer kita, dan terapkan pajak karbon yang tinggi bagi industri kotor. Gunakan uang pajak tersebut untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin, dan panas bumi. Untuk level meso, ini di institusi pendidikan seperti kurikulum sekolah kita juga tidak boleh lagi hanya mengajarkan hafalan nama-nama sungai yang tercemar. Kita juga harus bisa mengintegrasikan literasi ekologis dan etika lingkungan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi demi mencetak generasi atau warga negara yang peka lingkungan. Dan untuk dari di level mikro, ini akar rumput dan diri kita sendiri. Kita bisa mulai dengan menyederhanakan gaya hidup seperti mengurangi konsumsi daging sapi industri yang tinggi emisi, kemudian beralih ke transportasi publik dan membiasakan diri juga memilah sampah-sampah organik dan anorganik langsung dari dapur rumah kita sendiri. Untuk dari selanjutnya yang terakhir ada kesimpulannya. Dan di sini kesimpulannya ada gambar visual juga ya. Untuk gambar itu seperti ilustrasi bumi berlatar garis hijau dedaunan ya yang melingkar. Kemudian ini untuk dari kesimpulannya, untuk dari kelompok kami memang ingin menitipkan kepada kita semua hari ini bahwa krisis ekologi global yang kita saksikan hari ini bukanlah sebuah kecelakaan atau nasib buruk, namun melainkan hasil terstruktur dari desain peradaban kita yang cacat secara moral dan logika. Masa depan umat manusia juga tidak lagi ditentukan oleh seberapa canggih kita bisa menambang sisa-sisa energi di bumi, melainkan pada satu langkah kritis. Apakah kita cukup bijaksana melepaskan kesombongan antroposentris kita dan beralih menuju ke bijaksanaan etris? Kita juga harus bisa merasakan pertumbuhan ekonomi dari kehancuran bumi melalui ekonomi sirkular, menegakkan keadilan antar generasi demi keluarga kita semua ya. Dan kurang lebihnya presentasi dari kami dari kelompok 11. Mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan dan Bapak dosen. Saya akan kembalikan lagi kepada Ibu Dian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wilis dan Ibu Anissa. Teman-teman, demikian paparan makalah dari kami mengenai mata kuliah geografi ini. Sebelum saya buka sesi pertanyaan, mungkin saya mau kayak teman-teman yang lain ya, mau pakai pantun dulu boleh ya? Tolong dicakepin ya, walaupun udah cakep, asik. Sambal terasi pakai tomat. Cakep. Semoga presentasi ini bermanfaat. Itu aja. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Nanti pertanyaannya bisa diketik juga di kolom chat ya, biar kita bisa bacakan. Boleh siapa? Pak Dimas, Bu Agas, Bu Nia? Oh, oke, ini dari Pak Agam ya. Pak Agam sudah Ya Bu, izin bertanya Bu. Silakan Pak Agam. Silakan. Ya, sudah saya lampirkan ya Bu di
Ya. Chat juga. Nah, hal yang ingin saya tanyakan, Bu. Jadi setelah membaca makalah yang telah dibuat oleh para penyaji di situ khususnya di bagian saran, harusnya menurut para penyaji adalah mengintegrasikan ekologi manusia ke dalam kurikulum pendidikan. Tadi kan dijelaskan di bahan penyajiannya itu maaf ya kurang kurang ke arah pembelajaran gitu ya Bu ya. Nah, di sini mungkin saya akan tanyakan bagaimana jika kita sebagai seorang mahasiswa ya pendidikan IPS yang nantinya akan terjun di lapangan, cara mendesain pembelajaran IPS di sekolah agar materi krisis lingkungan yang tadi disampaikan itu tidak sekedar menjadi hafalan kognitif saja, melainkan mampu merombak perilaku konsumtif siswa menjadi aksi kewarganegaraan ekologis atau kita sering mendengarnya eco citizenship. Dulu S1 saya sering mempelajari tentang hal ini, eco citizenship. Nah, secara nyata di kehidupan sehari-hari. Itu saja Bu pertanyaan dari saya. Mohon maaf bila kurang dipahami. Iya, baik. Terima kasih Pak Ariel, Pak Agam Ariel. Kita jawab langsung atau kita catat dulu pertanyaan ke berikutnya ya? Atau kita jawab langsung aja dulu ya? Saya coba jawab ya, izin Bu Wilis, Bu Anissa. Silakan Ibu Dian. Ya, terima kasih. Jadi Pak Ariel tadi atau Pak Agam tadi menanyakan seperti yang di chatnya adalah makalah menyarankan integrasi ekologi manusia dalam kurikulum pendidikan. Nah, sebagai calon magister pendidikan, bagaimana cara mendesain pembelajaran IPS di sekolah agar materi krisis lingkungan tidak sekedar menjadi hafalan kognitif, tetapi mampu merombak perilaku konsumtif siswa menjadi aksi kewarganegaraan ekologis atau eco-citizenship nyata di kehidupan sehari-hari. Jadi memang sebagai, saya coba jawab, memang sebagai calon magister pendidikan, pembelajaran ini tidak berhenti pada penguasaan konsep knowing saja gitu ya. Artinya tetap dirancang sehingga pembelajaran atau kurikulum ini membentuk sebuah konsep kepedulian atau feeling dan tindakan nyata atau acting gitu. Jadi integrasi perspektif ekologi manusia dalam IPS itu tentunya menempatkan hubungan manusia dengan lingkungan sebagai satu kesatuan sosial dan juga satu kesatuan ekonomi, budaya, dan politik. Jadi tidak hanya tujuan pembelajaran atau TP kita saat ini di dalam kurikulum Merdeka ini tidak hanya menghasilkan siswa yang memahami penyebab kerusakan lingkungan saja, tapi juga mampu menjadi warga negara yang bertanggung jawab atau seperti yang tadi Pak Ariel bilang eco citizenship gitu ya. Kemudian untuk desain pembelajarannya tentunya sama seperti desain pembelajaran lainnya berdasarkan kurikulum Merdeka itu menggunakan pendekatan project based learning atau PJBL kita kenal ya selama ini yang dipadukan dengan problem based learning atau PBL. Jadi artinya siswa-siswa sekarang tuh diberikan materi pembelajaran tuh berupa project. Jadi sehingga mereka bisa nantinya menempatkan diri menjadi problem solving, tidak hanya sebagai objek peserta didik saja gitu maksud saya. Misalnya gini, guru memulai pembelajaran dengan permasalahan yang nyata di dekat siswa tuh seperti lingkungan ini ya, lingkungan sekitarnya itu tentang penggunaan plastik misalnya. Jadi gunakan plastik sekali pakai di kantin sekolah. Dan kemudian juga kebiasaan membuang makanan atau penggunaan listrik yang berlebihan gitu. Jadi cara kerjanya mungkin bisa siswa melakukan observasi, kemudian mengumpulkan data melalui wawancara, survei, kemudian ada juga pastinya dokumentasi ya kalau di PJBL itu diwajibkan dokumentasi dan siswa juga menganalisis faktor-faktor penyebabnya berdasarkan konsep interaksi manusia dan lingkungannya gitu. Nah, kemudian ada juga tentang pola konsumsinya. Jadi bagaimana dia itu menggunakan sampah plastik dari makanan kantinnya yang dia beli gitu. Kemudian juga ada proyek pembangunan berkelanjutannya dan juga peran warga negara dalam menjaga lingkungan. Jadi supaya siswa ini tidak hanya menghafal teori tapi juga belajar memecahkan masalah secara nyata gitu.
Selanjutnya mungkin pembelajaran ini diarahkan pada aksi nyata ya, mungkin maksudnya Mas Ariel tadi. Jadi setiap kelompok siswa itu diminta merancang proyek perubahan lingkungan. Artinya masing-masing dibikin per kelompok, kemudian juga dibuat semacam proyek perubahan lingkungan yang dilaksanakan di sekolah ataupun bisa dilakukan di rumah mereka masing-masing. Misalnya seperti kampanye pengurangan sampah, kemudian memilah sampah-sampah. Jadi mereka belajar untuk membuang sampah berdasarkan bentuk dan sifat dari sampah itu sendiri gitu ya. Terus juga gerakan membawa botol minum sendiri atau tumbler dari rumah gitu. Nah, itu juga bisa masuk dalam PJBL. Kemudian mengelola bank sampah, ya, membuat kompos, misalnya seperti itu. Kemudian kita juga belajar untuk menerapkan kebiasaan mematikan lampu di jam 7 pagi gitu ya. Atau juga penghijauan di sekitar sekolah. Nah, proyek ini tentunya harus memiliki target yang terukur sehingga siswa itu bisa mudah mengevaluasinya dan mengalami proses menjadi agen perubahan atau agent of change gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar menjadi peserta didik yang hanya menerima informasi. Ya diharapkan refleksi ini juga membantu siswa untuk membangun kesadaran ekologi atau ecological awareness dan sekaligus menjadi tanggung jawab moral mereka sebagai warga negara. Jadi seperti itu menurut saya Pak Aryo, desain dari pembelajaran yang aksi nyata agar siswa bisa menjadi warga negara yang ekologis atau eco-citizenship. Ya, Mungkin Oke, banyak ya contoh-contoh metode pembelajaran yang kita sudah terapkan di sekolah gitu ya. Yang sekarang ini kan pendekatannya ya, deep learning tadi ya Pak Ariel ya. Nah itu saya setuju dengan kurikulum Merdeka ini karena mereka memang menekankan di project based learning tadi atau PJBL gitu. Ya mungkin ada dari saya seperti itu penjelasannya Pak Ariel. Ada yang mau ditanyakan lagi atau kurang? ya. Terima kasih Bu Dian atas penjelasannya, betul sekali. Berarti lebih banyak ke project based learning ya Bu Dian ya, tetapi lebih kepada bagaimana cara kita melatih mereka untuk sadar akan krisis lingkungan yang terjadi itu ya. Terima kasih Bu Dian. Sama-sama Pak Ariel, terima kasih. Mungkin selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Ibu apa ini ya? Bentar. Oh, Pak Aska, dari Pak Aska ya. Silakan Pak Aska. Pak Aska sudah angkat tangan, Iya, sudah Bu, raise terima hand, kasih. silakan Pak Aska. Iya. Eh, dalam makalah ya, Bu ya, dijabarkan terkait hukum termodinamika dalam ekosistem yang terbagi menjadi dua. Sebenarnya saya sudah jelaskan juga ya, tapi belum paham. Nah, kira-kira kalau misalnya eh, dua hukum ini tuh di kehidupan nyata itu sangat berpengaruh nggak sih, Bu, dari era sekarang atau pada abad ini, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aska. Dari kelompok kami, Bu Wilis atau Bu Anissa mungkin bisa mencoba menjawab atau menambahkan. Silakan Bu Wilis. Bu Anissa mungkin bisa jawab. Bentar ya, sambil kita cari-cari jawabannya ya. Pak Aska. Oke, Bu Anissa. Bu Anissa, halo. Kadang ya Allah gue member enak sendiri. Atau bisa pertanyaan ketiga tadi dari Bu siapa ya? Bu Weni ya? Iya, Bu Dian. Ditampung dulu ya sambil kita cari jawabannya ya, Bapak Ibu ya, mohon maaf. Silahkan. Ya, silakan dari pertanyaan ke-3 tadi. Semangat Bu Dian. Iya, Bu Weni silakan. Terima kasih Pak Agung. Semangat ya untuk Silakan, kelompok Bu Weni, ini. sudah angkat tangan. Iya, ini sharing saja dikaitkan dengan tadi yang di makalah tentang dekonstruksi model ekologi ya.
dikaitkan dengan yang keadaan sekarang itu jelaskan dalam makalah kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai ya. Kita kan ini kan di situ ada tadi environment, di situ kan ada yang di PPT-nya juga ada tentang kualitas biofisik air, udara, tanah, kelangsungan biologis flora dan fauna. Sedangkan sekarang keadaannya terjadi pada kenyataannya sudah mulai ada pencemaran ya, yang mana masyarakat ini terjadi di saya terutama ini di kampung ya, sungai-sungai yang tadinya jernih dengan sembarangan membuang sampah yang plastik ya, akhirnya pencemaran air terjadi. Itu bagaimana menurut pemakalah di sini apa disebabkan oleh kesadaran lingkungan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor populasi atau organisasi teknologi dan lingkungan. Bagaimana menurut kelompok Bapak Ibu kemudian bagaimana kelompok menganalisis keterkaitan keempat komponen tersebut dalam kasus pencemaran sungai. Ya umumnya mungkin luasnya di Indonesia, tapi kita yang terdekat saja di situ aja. Mungkin seperti itu, kemudian dan kelompok lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Weni. Saya mencoba menjawab Bu ya. Tapi mohon maaf kalau memang masih salah untuk jawabannya. Di sini kan untuk pertanyaannya tadi menurut teori ekologi manusia atau model POET, Ibu ya pertanyaannya. Nah, saya mau menjelaskan lebih dulu untuk model POET sendiri ini dalam ekologi manusia, ini pencemaran sungai di Indonesia memang terjadi karena keempat komponen ini, dan ini saling mengunci dan memperarah keadaan. Untuk POET sendiri, yaitu P-nya itu populasi, O-nya organisasi, E-nya environment atau lingkungan, T-nya teknologi. Untuk populasi sendiri itu kan kepadatan penduduk ya yang tinggi di sepanjang pinggiran sungai meningkatkan volume sampah secara drastis dalam ruang yang terbatas. Untuk organisasinya sendiri yaitu lemahnya sistem pengelolaan sampah dari pemerintah seperti jadwal angkut yang jarang, kemudian serta longgarnya penegakan aturan hukum bagi pembuang sampah. Kemudian dari lingkungan itu atau environment, kondisi geografis pemukiman yang padat membuat akses truk sampah masih ke area perumahan menjadi sangat sulit atau bahkan mustahil. Dan untuk teknologinya, minimnya penyediaan fasilitas dasar seperti tempat sampah terpadu atau penyaring di sungai maupun sistem daur ulang yang memadai di tingkat lokal. Nah, akibatnya masyarakat memilih jalan pintas yang paling mudah dan murah secara fisik, yaitu membuang sampah langsung ke sungai. Seperti itu Bapak Ibu. Dan komponen yang harus menjadi prioritas ini adalah komponen yang paling mendesak untuk dibenahi oleh organisasi yang kemudian didukung oleh teknologi. Nah, untuk mengubah kesadaran populasi secara instan memang sangat sulit. Namun jika sarana dan sistemnya tidak ada. Dan pemerintah juga, pemerintah atau organisasi lokal juga memang harus bergerak lebih dulu untuk membangun sistem tata kelola sampah yang jelas. Kemudian tegas menerapkan sanksi juga dan menyediakan teknologi penunjang atau fasilitas seperti penjemputan sampah yang menjangkau gang-gang yang sempit kan banyak ya. Terkadang suka banyak sampah kan, atau TPS, tempat sampah. Ketika sistem dan fasilitas sudah siap, barulah perilaku populasi bisa dibentuk dengan efektif. Kurang lebihnya seperti itu Ibu Weni. Mungkin ada yang bisa menambahkan lagi? Terima kasih Ibu Wilis atas paparannya. Mungkin kalau misalkan kita menunggu dari truk sampah, adakah kiat-kiat ya istilahnya dari pemerintah edukasi ya? Karena kesadaran sih dari manusia tersendiri ya. Karena kalau contohnya di saya aja di sini, ketika suatu tempat dijadikan tempat pembuangan sampah aja, seperti yang tadi Ibu Wilis sampaikan, tidak setiap hari datang gitu, seperti itu. Jadi mengandalkan truk sampah, tidak ada solusi dari masing-masing pribadi, masyarakat atau dari RT RW-nya untuk mengedukasi supaya sampahnya, kasihan gitu ya para
pengitu sampah antara sampah busuk dan sampah itu juga disatukan gitu ngelihatnya. Karena setiap hari saya melewat dan tumpukan sampah di situ gitu. Kemudian di sungai yang di sini, sungai di dekat rumah saya juga gitu. Kalau bahasa Sunda plung-plung gitu ya, udah jadi kayak bukan apa namanya. Iya. Dulu mah kata air jernih bisa apa logam gitu dibuang kelihatan airnya uangnya, sekarang mah sudah tidak ada. Jadi lingkungan yang nyaman itu di kampung juga sudah mulai hilang gitu sedikit demi sedikit. Nanti ke depannya, mudah-mudahan ke depannya ada semacam kesadaran ya, tidak mindset pola pikir, maaf tidak semuanya kan pola pikirnya yang semuanya pendidikan ya Bapak Ibu ya di sini seperti itu. Terima kasih Ibu dan kelompoknya atas pemaparannya. Ini sharing saja. Terima kasih. Sama-sama Bu Eni. Sama-sama Bu Eni, terima kasih Bu Wilis juga. Saya tambahkan sedikit ya, ini menarik tentang kesadaran lingkungan ya, dan apalagi kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai. Ini memang apa ya, bagi saya sendiri ini merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan di Indonesia. Terutama kita ini kan, kita tahu semuanya kita tuh sudah overload mengenai sampah ya. Ini mungkin bagi kita sebagai tenaga pendidik gitu ya, yang bisa kita lakukan adalah memberikan contoh Bapak Ibu. Memang tidak mudah mengubah karakter ya, karakter bangsa ini untuk membuang sampah pada tempatnya itu sangat tidak mudah. Tapi kita bisa lah memulainya tuh dari diri sendiri gitu kan. Seperti kata yang sering kita dengar ya, memulai dari diri sendiri, memulai dari yang kecil, dan mulailah dari yang sekarang. Nah, kita sebagai tenaga pendidik itu mungkin sudah selayaknya kesadaran itu ada dalam diri kita masing-masing untuk kita contohkan kepada anak didik gitu. Karena yang namanya pembiasaan itu memang tidak sekali dua kali ya Bapak Ibu. Itu harus menjadi terus-menerus kita lakukan sehingga membentuk satu karakter nantinya. Nah, ketika kita sudah mempunyai karakter yang seperti itu, maka dengan sendirinya anak-anak kita akan refleks menegur atau mengajarkan kepada anak untuk membuang sampah atau memilah sampahnya. Dengan refleks yang tadi itu, dengan respon yang cepat tadi itu, ketika kita melihat anak membuang sampah, itu membuat anak-anak menjadi segan dan takut, atau mungkin menjadi sungkan gitu kalau dia mau membuang sampah. Karena kalau satu kebiasaan buruk itu kita biarkan saja sebentar, itu dia akan kembali lagi. Betapapun kita mendidik anak untuk memulai satu kebiasaan baru, ketika itu sudah 1-2 kali dilanggar dan kita biarkan, itu akan kembali ke kebiasaan awal. Nah, itu yang menjadi pencermatan saya selama ini gitu ya, bahwa mulailah dari kita sebagai tenaga pendidik dan kita biasakan untuk tidak meninggalkan jejak dimanapun kita berada gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Selanjutnya pertanyaan Pak Aska tadi belum terjawab ya, Bu Anissa mungkin? Iya, Pak Aska belum. Ya, Bu Anissa silakan Bu Anissa. Ya, saya coba jawab pertanyaan dari Pak Aska. Ya, tentu dalam konteks makalah tentang ekologi manusia, pembahasan hukum termodinamika dalam ekosistem digunakan untuk menjelaskan bagaimana energi mengalir di alam dan mengapa eksploitasi sumber daya yang berlebihan akan menimbulkan krisis lingkungan. Kedua hukum tersebut bukan sekedar konsep fisika, tetapi menjadi landasan ilmiah dalam memahami keberlanjutan lingkungan dan pembangunan. Yang pertama, hukum termodinamika atau the first law of thermodynamics. Hukum termodinamika dikenal sebagai hukum kekekalan energi. Hukum ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam ekosistem, energi utama berasal dari matahari. Tumbuhan hijau mengubah energi cahaya menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Energi tersebut kemudian berpindah ke hewan herbivora, karnivora, hingga pengurai melalui rantai makanan. Contohnya, cahaya matahari, energi kimia pada tumbuhan. Tumbuhan dimakan sapi, energi berpindah ke tubuh sapi.
sapi dimakan manusia, energi berpindah kepada manusia. Sisa organisme diuraikan mikroorganisme. Unsur hara kembali ke tanah. Energi terus berubah bentuk, tetapi jumlah total energinya tetap. Yang berubah adalah bentuk dan kualitas energi tersebut. Makna dalam ekologi manusia, hukum ini mengajarkan bahwa manusia tidak pernah benar-benar menciptakan energi baru. Ketika menggunakan bahan bakar fosil, listrik atau makanan, manusia hanya mengubah energi yang sudah tersedia di alam. Oleh karena itu, penggunaan energi harus dilakukan secara efisien karena sumber energi tertentu, misalnya minyak bumi dan batu bara, terbentuk selama jutaan tahun. Yang kedua, hukum termodinamika 2 atau the second law of thermodynamics. Hukum kedua menyatakan bahwa setiap proses perubahan energi selalu menyebabkan sebagai energi perubahan menjadi energi yang tidak lagi dapat dimanfaatkan atau biasanya berupa panas, sehingga efisiensi energi selalu berkurang. Konsep utama hukum ini adalah entropi, yaitu kecenderungan sistem menuju kondisi yang semakin tidak teratur atau semakin banyak energi yang tidak dapat dimanfaatkan. Dalam ekosistem, hanya sebagai kecil energi yang dapat diteruskan ke tingkat trofik berikutnya. Sebagai contohnya, tumbuhan menyimpan energi sebesar 1.001 tahun. Herbivora hanya memperoleh sekitar 100 satuan plus 10%. Karnivora memperoleh sekitar 10 satuan. Predator puncak hanya memperoleh sekitar 1 satuan. Sebagian besar energi hilang sebagai panas untuk respirasi, pergerakan, dan metabolisme. Inilah sebabnya jumlah organisme pada tingkat trofik atas jauh lebih sedikit dibanding produsen. Mengapa kedua hukum ini penting dalam kehidupan nyata saat ini? Ya, sangat penting bahwa pengaruhnya semakin besar pada abad ke-21. Berbagai tantangan global sebenarnya merupakan konsekuensi dari kedua hukum tersebut. Yang pertama, krisis energi. Cadangan minyak bumi, gas alam, dan batu bara semakin menipis karena manusia mengubah energi yang tersimpan selama jutaan tahun menjadi panas dan emisi hanya dalam waktu singkat. Akibatnya muncul kenaikan harga energi, ketergantungan energi, perlunya transisi menuju energi terbarukan. Yang kedua, perubahan iklim. Pembakaran bahan bakar fosil mengubah energi kimia menjadi panas sekaligus menghasilkan karbon dioksida. Karena energi tidak hilang, hasil pembakaran tetap berada dalam sistem bumi dalam bentuk panas dan gas rumah kaca. Yang ketiga, pola konsumsi modern. Masyarakat saat ini cenderung menggunakan produk sekali pakai, membeli barang secara berlebihan dan menghasilkan limbah dan jumlah besar. Ya, kesimpulannya, mungkin termodinamika 1 menjelaskan bahwa energi hanya berupa bentuk dan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Sedangkan hukum termodinamika 2 menjelaskan bahwa setiap perubahan energi selalu disertai penurunan kualitas energi dan peningkatan entropi, sehingga tidak ada proses yang berlangsung dengan efisiensi 100%. Dalam konteks abad ke-21, kedua hukum ini menjadi landasan ilmiah untuk memahami krisis energi, berubah iklim, pola konsumsi, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, keduanya sangat relevan sebagai dasar penyusunan kebijakan publik maupun pembelajaran IPS yang berorientasi pada pembentukan perilaku ekologis dan pembangunan berkelanjutan. Itu jawaban dari kelompok kami, Pak Aska.
Ada yang mau bisa ditambahkan? Terima Bu, kasih. saya Baik, mau Bu, jelas, menambahkan, Bu. boleh nggak? Oke, Boleh, silakan, boleh, silakan. silakan. Iya, Pak, ini menarik banget termodinamika. Izin untuk kelompok yang sedang presentasi dan juga yang sedang bertanya. Pas saya dengar ada mention mengenai termodinamika, saya mau sharing sedikit nih Bapak Ibu. Jadi mengenai termodinamika ini sebenarnya apa ya? Pada intinya adalah ini ngebahas mengenai bahwa perubahan energi itu nanti akan melepaskan yang namanya thermal atau panas seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita memahami secara konsep termodinamika ini seperti apa, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok presentator seperti itu, yang artinya saya nggak akan bahas yang hukum TD1 sama TD2-nya, tapi saya mau ngasih tahu bahwa pada prinsipnya mengenai termodinamika ini, jadi dia ini menjelaskan bahwa kita sebagai manusia itu nggak bisa menciptakan energi, tapi energi itu ada urutannya seperti itu ya, ada urutannya dan di mana setiap urutan tersebut perubahan energinya kan pasti akan berbeda-beda bentuknya. Nah, setiap perubahan energi itu tidak semuanya berubah, tapi ada yang dilepaskan menjadi panas. Seperti itu ya. Nah, kalau pertanyaannya Pak Aska tadi ngaruh nggak sih era saat ini? Nah, justru era saat ini Pak yang sangat berpengaruh. Kenapa demikian? Gara-gara ini Pak, makanya terjadilah yang kita sering dengar namanya kayak climate change gitu ya, global warming, DLL lah pokoknya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bahas ya, pada intinya adalah di mana si termodinamika ini kalau ngomongin di era sekarang, ini pasti ada kasus-kasus yang gampang kita temui kayak krisis energi, perubahan iklim, ketahanan pangan gitu ya. Yang dimana tuh kalau misalnya kita bahas lagi, kita akan menemukan suatu kesimpulan bahwa energi itu harus digunakan secara efisien. Karena saya garis bawahi sekali lagi bahwa energi itu nggak bisa kita ciptain gitu, tapi kita bisa manfaatin dan kemudian apabila pahit-pahitnya cadangannya berkurang, maka kita harus membuat sebuah alternatif energi dari apa yang sudah tersedia gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita bahas tentang si termodinamika ini, pada intinya menekankan kita sebagai manusia untuk mengolah sumber daya alam itu secara bijak gitu ya. Agar apa? Agar sustainable goals itu tercipta gitu ya atau terwujud. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi pada intinya adalah termodinamika ini ngebahas tentang perubahan energi yang dimana setiap proses perubahannya akan melepaskan thermal, yang thermalnya itulah nanti akan sangat berpengaruh gitu ya untuk kehidupan geosfer secara keseluruhan. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dita sudah Ya, menambahkan. ini Bu ya. Mungkin baik, terima kasih teman-teman baik yang sudah bertanya maupun yang sudah menyimak presentasi kita hari ini. Semua jawaban pertanyaan sudah dijawab. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Bapak dosen kita Pak Rinovian Rais. Silahkan Bapak. Atau mau absen dulu atau Ya. gimana Pak? Saya presensi dulu ya. Boleh ya Pak, presensi dulu Pak, silahkan. Ya. Heri Irawan. Hadir, Pak. Hadir. Agung Muhammad Saril. Siapa hadir? Agam. Ya, Pak. Hadir. Weni Mulyani. Wen. Hadir Bapak. Putia. Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Putia. Ya, sudah. Nia Kurniasari. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Ages ini, Ages. Ages. Nih minggu lalu komplain terus nih, nanti bilang udah hadir lagi. Ages ada Ages? Ada Pak, masih di mute. Oh, ini kebiasaan dia nih, Ini kebiasaan. tadi, Itunya nyala nggak kameranya? Ya, Nyala, Nyala, Pak. Pak, nyala. tapi mute suaranya. Bagus, mute. Bagus. Nggak ada di kamera, nggak kelihatan dia duduk di situ. Ada Pak. Bagus. Ada, Pak, terlihat.
Labotek lu. Ini dia nanti Kok pas dia sudah kayaknya di nonton deh, itu serius banget deh kalau dari sini. mana Lagi Bu Agnes? nonton. Sepertinya Saya lewatin aja. sinyalnya Pak, soalnya Bu Agnes kayak patah-patah gitu Pak videonya. Nanti saya remind di grup deh, Pak. Bentar ya, Pak. Widi ya nih, Widi. Hadir, Pak. Widi. Tadi dulu, Neng. Widi. Hadir, Pak. Sudah. Sepia, Hadir, Sevia. Pak. Ya, Hadir. sudah. Dian Hilda Yati tadi ya. Hadir, Bapak. Ya. Adnan Maruf, Adnan. Hadir, Pak. Hadir. Iya. Hadir. Sudah. Chandriani, Chan. Hadir, Pak, hadir. Ya, sudah Bu. Sarni Puspita Sari Silaban, Sarni. Hadir, Pak. Ya, sudah. Asriani Paradita Ritonga, Asri. Hadir Bapak. Asri. Hadir. Ya, sudah. Junarsi, Jun. Hadir, Pak. Ya, Hadir. sudah. Anissa Semendawai. Anissa. Hadir, Pak. Orangnya nggak kelihatan kemana nih. Ya ini apa saya lagi di warung, jadi nggak bisa on cam dulu Pak. Tadi udah izin sama kelompok. Maaf ya Ini Pak. Christina. Ini Christina. Hadir, Pak. Iya. Nggak ada juga. Mana ini tangannya udah ada. Hadir, Pak, hadir. Oke. Hadir. Salsabila, Sal. Hadir, Pak. Oke, ya terima kasih. Raden Ayu Wilis Kusuma, Raden. Hadir, Bapak. Iya, sudah. Puji Lindayani. Hadir, Bapak. Hadir, Pak. Sudah, Uji. Dimas. Hadir, Bapak. Dimas. Ya, sudah. Ibatul Zada. Hadir, Pak. Ya, sudah. Mas Rudin. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Ya, Pak. sudah. Femia Sagitapia. Hadir, Emi. Pak. Ya, sudah. Subaiha. Subaiha ada? Nggak ada. Subaiha. Baik, Yuni Trias Musika. Hadir, Baik. hadir, Pak. Hadir, Pak, Subaiha, Pak. Baik, ada baik ya, Trias Musika ya. Ada, Bapak. Subaiha ada nggak Subaiha? Ada, Pak. Mana Subaiha? Bentar, Pak. Mana ada coba di kamera tangannya. Subaiha. Nggak ada, Pak, saya lewatin kameranya ya. bermasalah Pak, bentar Pak. Indriani Dia Puspita Sari. Hadir, Bapak. Saya hadir. Indiana. Hadir, Bapak. Hadir. Sudah. Titik subukti. Hadir, Pak. Ya, sudah. Ulfa. Ya, sudah. Sudah. Wardana. Wardana. Wardana ada nggak Wardana? Wardana. Wah, ini nggak ada lagi ya. Nanti Agung Ramadan. Hadir, Agung. Pak. Oh, ada. Tadi sempat saya lihat ada keluar tadi tuh, Agung. Iya, Pak. Tadi 2 device, Pak. Soalnya tadi ada. Oh iya. Nandisa Lucy Novitasari.
Hadir Pak, hadir. Sudah. Aska Sabili Salam. Aska. Hadir. Ya, Hadir, sudah. Pak. Sudah. Rapita Sari. Hadir Ya. Pak. Sudah. Anita Raya. Kemana nih? Adli Ramli Helasan. Adli. Hadir, Pak. Ya, sudah. Ya. Fatimah Zara. Hadir, Pak. Ya. Yang ini tangannya di kamera dada biar dia keluar, jangan di mulut aja, dia nggak keluar gitu. Nikma Ainun Nabila. Nikma. Hadir. Sudah. Jihan Afifah, Jihan. Pak. Ya, oke, sudah. Hosli Marbun. Hosli. Hadir, Pak. Ya, sudah. Eka Setiawati. Hadir, Pak. Hadir. Ya, Hadir, sudah. Pak. Ya, sudah. Elis Mulisa. Elis. Hadir, Pak. Hadir. Sudah. Hadir. Oke, sudah. Belum, Pak. Pak Lupi. Hadir Pak. Sulis. Hadir. Ya, sudah. Rahmat Ruslan. Hadir Ruslan. Pak. Hadir. Ya. Azkira Ramadhani. Azkira. Hadir Pak. Ya, sudah. Hasanah. Hadir, Pak. Ya, sudah. Muhammad Pasar Rizal. Yang tadi, Tadi Bapak. Yang tadi, Pak, yang umroh. Udah ya. Yang enggak tadi presensi siapa aja tadi tuh? Subaiha. Saya belum disebut, Pak. Hah? Belum Rodo Togar. dipanggil. Ya. Lewat Rodo Togar. Belum dipanggil tadi, Pak. Oh, belum dipanggil ya? Iya, izin, Oh, Pak. Rodo Togar 42. Iya, ada nih udah saya presensi. Siap. Makasih, Pak. Pak Subaiha hadir, Pak. Taraya hadir, Pak. Coba Subaiha, kemana Bu tadi Bu? Tahu kameranya bermasalah, Pak. Subaiha. Mana? Anita Raya hadir, Pak. Mana? Kamu kemana tadi? Ih, ada Bapak, cuma saya udah dadah. Kamu nih. Ini Beneran, dipanggilin Pak? dari tadi. Enggak, Udah enggak ada dadah. tadi. Subaiha. Ya, Pak, saya, Pak. Mana Subaiha? Ya, saya. Tangannya coba dikamerain. Ini, Pak. Agustini ada. Kan, Pak? Ya, sudah. Alhamdulillah. Makasih, Bapak. Agustini. Ini satu lagi ibu-ibu nih, ntar kalau nggak di presensi dia bilang hadir lagi. Agustini ada nggak, Ril? Belum ada kemajuan, Pak. Update-nya. Tuh Agis baru bergabung tuh. Dilihat di Zoom tuh. Guys. Ya udah saya nggak ini ya. Tuh tadi nih saya lihat di dalam ini Agustini bergabung. Aduh. Maaf Pak, dari awal udah bergabung Pak, cuman nge-lag device-nya karena patah-patah. Terkendala internet, Pak. Terkendala internet. Yang bicara siapa ini? Saya error, Pak. Saya, Pak. Agustini, Pak. Barusan Mana cek nggak ke ada? pental, Pak. Baru Nggak nyala ada lagi nih, orangnya. Pak. Ada, Pak. Maaf, Pak. Ini barusan saya nyalain lagi, Pak. Ke pental, Dari Pak. minggu lalu. Ini handphone Dari- saya error, Pak. Maaf, Pak. Saya dari tadi nyimak, Pak. Pas lagi di absen dia mati handphonenya, Pak. Ini baru nyala lagi, Pak. Ya, Pak, Agustini, betul, Pak. Bu Agis nyimak. Udah. Ya udah.
Saya ini aja memberikan tindak lanjut yang ini semua ya. Ya, nanti kita ujian ini kan ke-13 3 minggu lagi tanggal 25 26. Saya dosennya ada 4 atau 5. Saya nggak tahu yang dosen yang lain ngasih materinya apa, tapi saya ngasih ujian yang masalah ekologi nih, yang masalah ekologi. Jadi yang ekologi ini sangat penting, sama yang minggu kemarin itu juga bagus tuh. Jadi seputar kita masalah sampah, masalah ini lingkungan. Jadi itu ya. Jadi mungkin nanti ada dosen yang lain masalah geografinya. Jadi saya mengharapkan pas ujian UAS nanti jangan ada yang sama. Kalau ada yang sama 100%, pas saya lihat nggak mungkin dikasih nilai A gitu. Pasti. Terutama juga udah yang saya bilang dari pertama kuliah gitu, masih ada yang kelihatannya. Saya ini suka baca pokoknya saya udah ngerti lah ada ini apa yang sering gimana gitu, pokoknya saya ngerti. Nah, jadi kita masalah ekologi ini sangat penting semua ya. Saya menyarankan semua emang harus berintegrasi nih ekologi nih dengan manusia nih. Jadi kita tadi ada yang masalah sampah, masalah lingkungan di sekolah, di rumah, dimanapun. Kalau memang enggak, saya juga ngalamin di rumah nggak ada pengangkut sampah yang mengantar dari lingkungan kita gitu ya. Karena banyak kendala tuh. Misalnya di tempat pembuangan akhirnya sudah penuh. Terus mobilnya juga nggak datang-datang. Kalau di saya seminggu 2 kali, Selasa sama Jumat gitu. Jadi itu juga udah full gitu. Nah makanya saya mengharapkan ini ada solusi lagi yang dari kalau di Jakarta kemarin di daerah Gandaria dia menjadikan sampah rumah tangga dijadikan kompos gitu. Jadi dia didaur ulang lagi dijadikan kompos. Jadi nanti komposnya itu bisa buat tanaman gitu. Jadi buat tanaman sangat bagus gitu. Itu solusinya tuh ya. Kalau jadi yang penting kita pada intinya jangan sampai ngebuang sampah sembarangan gitu, dimanapun juga gitu. Saya mengharapkan begitu. Jadi kalau sudah ada sampah di rumah, ya nanti buangnya baik-baik di tempat sampah yang sudah ini. Tapi memang kayak contohnya lagi kayak di Kabupaten Tangerang, TPA Jatiwaringin tuh namanya kemarin kan, itu kebakaran, itu juga bahaya. Walaupun ini kita memang masalah sampah ini masalah yang sangat kredit ya, gitu. Baik dimanapun juga nih, saya bingung juga sih, apa kita nggak bisa kayak negara-negara lain yang dia punya pabrik atau produsen untuk mengolah sampah dijadikan bisa jadi semua langsung terkikis habis gitu. Jadi nggak sampai menumpuk-numpuk kayak gunung kayak di kita. Baik yang ada di Narogong atau di mana gitu. Coba dilihat sampahnya tinggi-tinggi gitu. Saya juga bingung sih memang gitu. Kenapa nggak ada perusahaan ya, sekalipun di negara maju kan mungkin ada. Mungkin karena negara maju kalau untuk berinvestasi di Indonesia juga sangat mahal kali ya untuk menjadikan sampah ini gitu. Apa ini mau dibakar atau mau diapakan gitu. Yang perlu untuk menghabiskan sampah tersebut supaya bisa menjadikan kompos dan lain-lain gitu. Dijadikan buat daur ulang lagi yang bisa dipakai berkesinambungan gitu. Nah, contohnya tadi nih kalau masalah kita ini yang berperilaku yang terlalu banyak sampahnya, apalagi kalau di sekolah ya, kalau dilihat sekolahnya kotor, banyak sampah, itu kita jadi malu juga gitu. Nah, saya mau ngambil contoh lagi waktu kunjungan Gubernur Jawa Barat di SMA 1 Depok. Nah, itu kepala sekolah SMA 1 Depok, dia menjadikan sampah supaya bisa dibersihkan gitu. Jadi benar-benar
pembuangan sampah di sekolah jadi bersih, apik, asri. Begitu juga dengan pohon-pohon yang ada di sekolahan kita, lingkungan. Kan kita juga belajar tadi itu, deep learning masalah lingkungan sekolah, masalah kita bisa menjauhkan hal-hal yang sampahnya menjadikan untuk kita bisa dijadikan ekonomi kreatif lah, misalnya yang kita harus memilah nih mana yang sampah yang organik, non organik dan lain-lain itu bisa kita pilahkan gitu. Itu yang lebih penting gitu. Nah, masalah lingkungan lainnya kita nih juga saya udah memberikan beberapa kali masalah banjir di Indonesia atau di sebagian ini menyebabkan kita nggak bisa menanggulangi gitu. Contoh banjir itu juga bahaya tuh ekologi terhadap lingkungan kita gitu. Saya mengharapkan semua bisa kerja nyata untuk hal-hal yang masalah ekologis kita gitu. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita mendiamkan masalah ekologisnya bisa menjadi bencana bagi kita sendiri gitu. Ya, jadi kita mengharapkan itu gitu. Ini yang ini ya supaya bisa dijadikan itu. Nah, ini masalah hukum juga nih sama nih. Jadi alhamdulillah nih kita nih udah mempunyai kehidupan bisa menjadikan ekosistem kita menjadi lebih baik lagi lah gitu. Hutan-hutan kita yang tadinya gundul bisa direboisasi dan dikembangkan lagi supaya semua makhluk bisa menyatukan lagi, terintegrasi yang tadi disebutkan ya, manusia, alam dan lingkungan kita gitu. Nah, makanya saya mengharapkan dengan adanya kita bisa bersatu dengan tumbuhan, dengan hewan dan lain-lain semuanya, gitu. Kita bisa memberikan pemasukan yang menjadikan kehidupan kita lebih baik lagi gitu. Gitu saya mengharapkan supaya nanti Bapak Ibu di lingkungan sekolah juga gitu nanti, baik di rumah, di sekolah atau dimanapun Bapak Ibu berada, itu jangan sampai menjadikan sampah ini kayak menggunung atau jadi bumerang bagi kita sendiri. Ya, jadi itu ya Bu, Bapak. Jadi saya mengharapkan bisa menjadikan kita berbuat yang lebih baik lagi gitu. Nah, makanya saya mengharapkan dengan adanya ekologi ini, saya mengharapkan supaya kita bisa menjadikan tumbuhan-tumbuhan kita yang tadi saya sebutkan bisa bersama-sama menjaga kita berkembang dengan sama-sama gitu, saling mencintai. Nah, saya semalam juga nonton di Trans 7 masalah sampah ini juga gitu, atau saya lihat di ujung pantai itu sampah udah menjadikan kayak seperti pulau gitu. Itu yang bahaya itu ya. Jadi sampah aja di pantai-pantai gitu dijadikan pulau. Jadi kemarin saya lihat, wah, astagfirullahaladzim. Jadi di pantai membentuk jadi pulau. Jadi kalau ditimbun itu kita jalan, kita bisa nggak kenapa-napa. Mungkin itu di kedalamannya juga ini, jadi gitu. Jadi membentuk pulau. Kemarin diangkut oleh banyak BPBD dan lain-lain dengan kapal angkut sampah gitu. Saya ngelihat itu. Saya kasihan sama kehidupan binatang di laut gitu, seperti kura-kura dan lain-lainnya, hewan ikan atau yang besar gitu. Atau yang lebih kasihan lagi kalau ada sampah-sampah plastik yang ditelan oleh binatang-binatang yang ada di laut gitu. Itu yang kita harus ini, makanya kita saling menjaga dan menguntungkan semua gitu. Gitu ya. Jadi begitu juga baik yang ada di hutan tuh.
Kalau ada penebangan-penebangan kayu, kita kasihan dengan orang hutan gitu. Orang hutan udah nggak punya rumah, dia akhirnya berada di pinggir jalan, jalan seperti manusia di jalan-jalan umum yang dilalui mobil gitu. Kita kan nggak tahu kalau dia ada malam-malam, tiba-tiba kan juga akan membahayakan bagi pengendara mobil terutama yang bisa membahayakan itu. Gitu ya. Jadi supaya saya mengharapkan ya jangan sampailah kalau memang ada perusahaan atau ada apapun juga, saya mengharapkan kita bisa menjadikan sistem yang kita ini lebih baik lagi gitu. Nah, ini kita mempunyai komponen utama ekologi nih. Di sini ada komponen biotik di mana segala jenis makhluk hidup yang ada di bumi meliputi tumbuhan, hewan, manusia dan hingga mikroorganisme. Semuanya nih semua menjadikan satu kesatuan yang utuh. Begitu juga dengan komponen abiotiknya gitu. Ada faktor fisik, ada kimiawi yang tidak hidup namun mempengaruhi organisme seperti suhu air, cahaya, matahari. Nah, ini juga bagian dari ekologi kita gitu. Tanah dan topografinya juga gitu, masalah cuaca atau panas. Nah, di Eropa sendiri saat ini itu suhu panasnya melebihi 50 derajat lebih gitu. Jadi orang-orang Eropa pada ini juga gitu. Sampai ada yang meninggal dunia juga karena melebihi dari 50 derajat Celcius gitu. Kita aja Indonesia 32 udah panas, apalagi mendekati udah lebih dari 50% ke atas gitu. Itu yang akan menjadikan dehidrasi dan kita nggak bisa ini gitu ya, nggak bisa hidup dengan tenang walaupun itu dari suhu panasnya aja gitu. Itu yang 50 derajat gitu. Nah, bagaimana sih kita bisa untuk meningkatkan tingkatan organisasi dalam ekologi? Nah, yang tadi disebutkan nih, individunya kita satu organisasi tunggal. Misalnya, kita kan sebagai manusia, kita sesama manusia harus bisa saling menjaga ekologinya gitu ya, dengan individu gitu. Terus kalau dengan populasinya apa? Yaitu sekumpulan individu dari spesies yang sama gitu di wilayah tertentu. Contohnya Bapak Ibu bisa lihat populasi rusa di Kebun Raya Bogor gitu. Nah, itu kan dia dilepas liarkan di situ, hidupnya juga terjamin dan juga makanannya juga terjamin gitu. Walaupun memang bukan seperti di hutan gitu ya, karena ada penangkaran. Kalau di Jawa Barat juga banyak tuh penangkaran rusa, gajah dan lain-lain yang memang dipelihara atau diinikan oleh manusia, ditangkar oleh manusia. Begitu juga dengan komunitas nih. Nah, Bapak Ibu kalau dilihat coba lihat, pernah lihat komunitas berang-berang gitu, atau komunitas apapun juga di mana komunitas hewan itu kita bisa saling mempunyai rasa kasih sayang gitu atau berbaik gitu sama hewan dengan manusia gitu. Nah, makanya saya mengharapkan juga bisa menyatukan hidup kita dengan hewan tersebut gitu. Terus yang lainnya dengan adanya ekosistem di mana kesatuan interaksi antara komunitas makhluk hidup dan lingkungan hidup paling membentuk tuh sama satu lainnya dengan ketergantungan. Jadi kita sama-sama saling membutuhkan, manusia dengan hewan mempunyai ketergantungan gitu. Yang kelima adalah dengan bioma, di mana sekelompok ekosistem besar di daratan yang dicirikan oleh vegetasi dan iklim yang serupa. Misalnya bioma gurun kayak binatang di gurun yaitu seperti onta dan lain-lain, tundra dan lain-lain itu. Itu yang ini ya, yang supaya bisa menjadikan bahwa kelompok tersebut memang hidupnya pada daerah-daerah tertentu yang seperti di gurun atau di tundra tersebut gitu. Yang keenam adalah biosfer. Nah, tingkat tertinggi di dalam ekologis ini mencakup seluruh lapisan kehidupan di bumi ini gitu. Jadi kita bagaimanapun juga biosfer ini sangat penting bagi kita gitu.
Mungkin dari saya itu dulu, kalau ada yang mau bertanya lagi dipersilakan. Silakan Bapak Pak, Ibu. mohon maaf Pak, saya mau bertanya, tapi agak Silakan Bu. kalau di daerah rumah Bapak saya Pak, di Depok itu di Kampung Rawa, kan masih banyak itu ya Pak, masih banyak ular sama ada biawak. Nah, ketika banyak biawak itu kayaknya populasi ularnya menurun. Tapi serem juga sih Pak biawaknya. Kalau menurut Bapak, populasinya lebih baik populasi hewan yang bagaimana ya Pak, yang sebaiknya? Ya, sama di rumah saya juga biawak juga banyak tuh di Depok tuh. Jadi gini, di rumah saya tuh di got-got itu atau di kali, biawak itu menjadikan dia untuk memakan tikus-tikus yang lewat di got gitu. Jadi ada keuntungan juga, tapi kita juga takut dengan adanya biawak ini gitu. Makanya kita biawak ini kan memakan tikus-tikus yang ada di got itu. Tikus-tikusnya yang udah besar kayak gitu. Jadi juga, dan kita juga takut sebenarnya biawak, tapi jangan sampai juga menjadikan biawak itu berkembang biak di got-got menjadikan besar gitu. Nanti dia besar seperti hewan melata yang kayak mirip kayak buaya atau sejenisnya gitu. Itu yang kita takutkan juga ya. Jadi ya mungkin kalau sudah besar banget ya harus ditangkap itu biawaknya juga gitu, dan dibawa dan jangan dimatikan atau jangan dibunuh gitu. Dibuat untuk supaya nanti dikasih memang yang ada penangkaran atau orang-orang yang mencintai hewan biawak itu gitu. Mungkin itu dari saya kalau Ya, memang Pak. kalau ada biawak gitu. Oh iya Pak, mohon maaf Pak, tadi saya pas lagi Bapak presensi saya kepental Pak, handphone saya mati, mohon maaf Pak. Udah saya Yang tuliskan. tadi Pak. Terima kasih banyak Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Yang lain ada mau bertanya? Gak ada yang mau bertanya ya? Dipersilakan Bu yang presentasi di kesimpulan. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau menambahkan atau bertanya lagi, masih dipersilakan. Udah Bu Dian Atau sudah cukup semuanya? Cukup ya Pak ya? Sudah Baik. paham Bu Dian, Terima sudah kasih paham. Ya, silakan. Sudah paham Bu maksudnya. Oh, udah paham. Ya. Oke, baik Pak Aska. Kirain Pak Aska mau menambahkan. Baik, terima kasih. Dr. Novian Rais ya, dosen kita, dan bahwa memang ekologi ini seyogianya menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai makhluk hidup ya, yang masih mempunyai populasi terbesar di dunia, dan juga memang itu pada umumnya, dan khususnya kita sebagai tenaga pendidik gitu ya. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu, kita simpulkan perkuliahan sore hari ini, dan tidak panjang lebar karena hari sudah sore. Saya juga pasti teman-teman mau pada liburan juga ya. Sebelumnya saya izin menutup presentasi kita hari ini dengan berpantun juga. Oke, minta cakepnya ya teman-teman ya, walaupun belum pada mandi. Beli bubur ke rawa-rawa. Selamat berlibur semua. Amin. Makasih. Makasih Bu. Mungkin demikian saja kita hari ini, pada sore hari ini. 2 minggu lagi kita tatap muka ya. 2 minggu lagi. Oh ya, luring kita Iya ya. Pak, tatap muka Pak. Iya Bapak, tatap muka Bapak. Ya, luring kita materinya ekologi ya Pak ya. Materi yang ekologi ini. 3 bab ya Pak ya. Yang lain saya nggak tahu nanti yang mana yang akan diberikan, karena digabung dengan yang lain.
Siap, Bapak. Demikian materi hari ini, semoga sehat-sehat semua, bisa mengikuti kuliah lagi nanti tatap muka 2 minggu lagi, besok masih Zoom. Ya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Demikian bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dosen. Terima kasih Terima Bapak. kasih teman-teman. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Iya. Terima kasih Bapak. Ya. Sampai jumpa. Selamat istirahat. Terima kasih Pantau ya. tuh siapa? Selamat berlibur ya. Izin live ya, Mas Aryo sudah ini nih. Mas Aryo dan teman-teman, saya izin live karena Ya, silakan.